Ini adalah tempe, tapioka, dan tepung terigu. Langkah pertama aku potong kecil-kecil dulu tempenya ya, seperti ini. Kemudian tuangkan setengah kilogram tepung tapioka ke dalam wadah. Dan kemudian terigu setengah kilogram campurkan menjadi satu. Ini terigunya saya menggunakan tepung terigu curah biasa ya. Kemudian tambahkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan garam dan 5 siung bawang putih yang sudah saya haluskan terlebih dahulu. Kemudian 1 bungkus royco dan juga 1 sendok teh sasa ya, atau micin. Kemudian aduk atau campurkan antara bahan dan bumbu sampai merata. Karena ini baskomnya kecil ya teman-teman, jadi nanti saya pindahkan ke dalam baskom yang lebih besar lagi agar enak untuk membuat adonan. Nah, ini sudah saya pindahkan ke dalam baskom yang lebih besar lagi. Kemudian saya tambahkan air panas. Ini saya menggunakan 1 liter air panas, tetapi ini tidak semua dipakai ya. Ini karena ini sedikit demi sedikit dulu. Jadi kira-kira saja. Ini tidak saya pakai semua airnya 1 liter, jadi saya sisain karena ini saya rasa sudah cukup. Dan ketika sudah agak dingin, kemudian diuleni dengan menggunakan tangan ya, agar lebih enak. Dan di sini saya menggunakan plastik agar tidak lengket. Nah, ini sudah merata, semuanya sudah bercampur ya teman-teman. Dan ini saya akan tambahkan pewarna ya, karena saya ingin ada warnanya. Jadi saya tambahkan pewarna kuning yang biasa saya pakai untuk membuat kue. Kemudian uleni lagi sampai merata. Nah, ini ketika adonan sudah merata ya, udah jadi, maka tinggal membentuk digiling-giling ya, agar nanti bisa membentuk bulat kerupuknya. Jadi saya bentuk seperti ini. Lakukan ini sampai selesai semua. Seperti ini. Nah, ini ketika sudah selesai semua saya bentuk seperti ini ya teman-teman, dan kemudian ini mau saya rebus. Nah, di sini air sudah mendidih, maka saya masukkan satu persatu. Untuk menjaga agar tidak lengket bawahnya, maka perlu diaduk ya teman-teman, jangan sampai lengket bawahnya. Dan ketika sudah mengambang, maka itu tandanya sudah matang dan sudah bisa diangkat. Nah, seperti ini, lakukan sampai selesai ya teman-teman. Dan ini ketika sudah selesai saya rebus semuanya ya, saya diamkan dulu, jadi menunggu dingin. Dan untuk lebih cepat mengeras agar bisa segera dipotong, maka akan saya masukkan ke dalam kulkas ya. Ini saya masukkan ke dalam kulkas. Dan ini setelah semalaman ya teman-teman, karena saya kemarin buatnya sore, jadi semalaman masuk ke dalam kulkas. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Lakukan pemotongan sampai selesai ya teman-teman. Yang tidak punya cinta disuruh mencintai, sekalipun dipaksa harus mencintai, dia hanya berpura-pura mencintai, tapi dia tidak punya cinta. Jadi manusia itu ada yang senang menempatkan tangannya di atas, tapi ada juga yang senang menempatkan tangannya di bawah. Jadi orang yang selalu setiap periode tahun menempatkan tangannya di bawah, ingin selalu dicintai, salah bagi. Tidak salah, karena dia memang tidak punya cinta. Setelah pemotongan selesai, kemudian ditata di atas alat ya, di atas tampah ini, kemudian nanti dijemur.
Nah, begini dijemur di bawah terik matahari ya. Ini nanti sore bisa kering, teman-teman. Dan ini ketika sudah kering ya, siap untuk digoreng. Lakukan penggorengan seperti biasa ya, seperti yang goreng kerupuk biasa. Gunakan api sedang, tidak terlalu panas tapi juga harus keras. Maksudnya apinya itu sedang pas untuk menggoreng. Jadi hasilnya bagus. Lakukan menggoreng sampai seberapa banyak yang kita mau ya teman-teman. Di sini saya menggorengnya agak banyak karena nanti mau dijual di kantin ya untuk jajanan anak-anak. Karena ini anak-anak suka banget karena rasanya ada rasa-rasa pedes begitu karena di bumbu balado. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini mau saya tambahkan bumbu ini rasa jagung manis ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan bumbu balado. Jadi dikira-kira aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan lada bubuk, sedikit lada bubuknya biar nggak terlalu pedas. Nah, kemudian diaduk ya, maksudnya diratakan agar semuanya terkena bumbu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk cemilan di rumah bisa ditaruh di toples seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa ditaruh di meja makan buat lauk dan juga untuk cemilan. Nah, kalau untuk dijual teman-teman bisa dibungkus seperti ini ya. Ini bungkusan kecil-kecil, ini saya kasih harga Rp500 untuk dijual di kantin sekolah ya. Jadi anak-anak suka banget. Anak kecil-kecil, bocil-bocil itu uang 500 pun masih bisa untuk jajan ya. Enak lagi, gurih, kriuk, renyah. Ada rasa jagung, rasa balado, ada pedas-pedas sedikit. Jadi mereka suka banget. Dan kalau yang saya bungkus agak besar, ini seharga 1000-an. Ini saya titipkan di warung bakso dan warung pecel lele ya. Jadi mereka yang mau makan bakso, mau makan pecel lele, bisa jajan dulu keripik tempe atau kerupuk tempe ya. Jadi makan bakso sambil makan kerupuk tempe. Selalu habis teman-teman. Ini enak, banyak yang suka ya. Jadi bikin lagi. Ini jualan yang modalnya sedikit tetapi untungnya lumayan banyak ya. Jadi ini sangat sangat cocok untuk ide jualan seperti saya ini. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba kalau mau mencoba, dan terima kasih sudah mengunjungi Nani Rose. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat badannya, sehat rohaninya, dan sukses selalu. Sampai jumpa di next video.